Hai Data Traders. Kali ini adalah segmen terbarunya di YouTube Traders Family, yaitu segmen Cerita Konsultan. Oke, kali ini gue udah mempersiapkan beberapa pertanyaan Ya. di mana kalian harus dijawabnya rebutan. Oke. Kalian akan mutusin siapa yang bakal jawab. Oke. Kayak kuis ya? Wih, pertanyaan yang pertama. Di antara kalian berempat, ada nggak yang punya klien di mana klien ini memutuskan untuk belajar dan pengen jadi analis, lalu tekun sampai di level elit. Ya. Dimana kalau dia udah sampai level elit, mereka akan ngerasain yang namanya Cash out. Oke, akhirnya dia bisa cash out dong. Oke. Tapi kan dia tetap harus melakukan analisa. Hmm. Tapi lambat laun, kemudian channelnya malah tumbang Oh. sampai ke level newbie. Newbie. Iya. Ada nggak yang punya klien kayak gitu? Gua ada tapi Langsung pro turun ke newbie. Kalau Gua elit. nggak ada. Gue edit. Yang lain? Gue sih nggak ada. Paling biasa kalau turun paling 1-2 level aja bang. Nggak sampai newbie dia. Oke, Gege. Gua nggak ada, sama kayak Adi sih, nggak nyampe newbie. Oke, Oh, berarti jago-jago. sini yang punya case-nya cuma ada Sasi. Gimana kalau kita minta Sasi aja yang ceritain? Ya. Boleh. Oke, Oke, boleh. silakan. Jadi kisahnya klien ini memang dari awal daftar ke Traders Family itu sudah niat untuk jadi analis. Oke. Jadi dia daftar, dia belajar, dia ikutin semua arahan dari Pak TF. Tito. Ya, dari Pak Tito Oke. lewat YouTube, terus udah gitu lewat gue juga. Terus ikut beberapa acara TF, Q&A di tahun lalu tuh. Dia sering Dia- nonton YouTube berarti ya. Sering, YouTube TF. aktif. Terus udah gitu dia ikutin semuanya. Seiring berjalannya dia ikutin semuanya dari TF, Oke. itu grow. Oke. Sampai akhirnya ya pasti ada yang jatuh bangun sedikit, pasti ada gitu, normal Iya, lah. normal. Sampai akhirnya berjalan dia ke level elite. Begitu di level elite dia kasih tahu dong, Mbak, akhirnya udah bisa ini nih cash out. Wah. Happy dong pasti Dapat dia. duit tambahan Happy nih. dia. Iya. Ya. Enggak, telepon Oh, gua. oke. Gua Duit kira. tambahan nih. Duit tambahan. Gua telepon orang tuanya. Iya, telepon gua kira gua. sama orang tuanya. Enggak. Oke. Udah terus dia gitu udah kasih kabar, kasih tahu, otomatis gue ikut happy dong. Gue udah Pasti, tahu perjalanan pasti. di awal daftar kayak gimana. Ya udah pas ngobrol-ngobrol terus dia bilang, "Iya nih, sekalian saya mau mantepin metode saya lagi." Mantepin. Gitu awalnya kayak mantepin. Kayak bingung ya. Kenapa Iya. nggak Udah jalanin sampai elit aja? ya? Ngapain lu mantepin lagi? Iya, Maksudnya udah apa level yang elit perlu- berarti harusnya udah bagus banget Udah. metodenya. Kan apalagi yang perlu dimantepin Iya. ini loh, pengen dibikin lebih sempurna. Barangkali kalau memang lebih sempurna, hasilnya jauh lebih bagus, jauh lebih cepat gitu. Oh. Oke. Dalam hati sih sebenarnya agak was-was ya, takutnya malah jadi sesuatu yang berbeda, ya bumerang lah buat kliennya sendiri. Tapi pertimbangan lain kan dia sering nonton YouTube PF. Iya. Harusnya tahu cara maksimalinnya kan. Itu. Nah, karena itu juga akhirnya gue berpikir ya nggak ada alasannya untuk gue menghalangi untuk bilang jangan gitu kan. Iya, Oke, iya. gue dukung sambil gue juga pantau. Oke. Oke, terus abis itu dia bilang, iya nih sekalian saya juga mau resign kerja. Set. Gile, resign kerja. Itu cash out pertama dia. Iya. Dari cash out pertama mau resign kerja. Iya. Nekat juga sih ini. Gua juga dengernya pas hah gitu kan. Terus udah dengernya kaget kayak jangan Pak, jangan gitu. Maksudnya ada kekhawatiran gitu. Takutnya cuma karena emosi tau gak? Bisa cash out, jadi mendingan gak usah kerja lagi deh, Padahal jadi baru analis baru aja. pertama kali lo cash out, baru Iya. dapat duitnya, udah mau resign. Iya itu dia. Karena udah ngerasain gini, udah ngerasain kayak ternyata jadi analis TFF itu udah enak. Penghasilannya juga dia ngerasa udah cukup untuk kehidupannya dia nih, untuk backup kehidupannya dia. Jadi kenapa nggak keluar aja, dijalanin ini jadi lebih fokus, lebih serius. Serius di satu bidang ini. Benar. Cuman ketakutan gue adalah ini kan belum sebenarnya secara emosi itu juga belum benar-benar stabil kan. Dia masih ada step-step selanjutnya Itu pasti baru Iya. first step lah. Oh, Iya, baru masih first ada step-nya master, doang. masih ada legend. Jadi gue cuman, Pak jangan beneran jangan gitu. Maksudnya ya jangan ninggalin pekerjaan utamanya dulu untuk hal yang memang dia baru jalanin nih. Kalau Iya, misalkan iya. nanti udah mantep, dia mau tinggalin, mau resign, ya nggak apa-apa, seriusin di sini gitu. Berarti cash out-nya ini melebihi gaji dia. Iya. Wah. Oh, oke. Setelah itu ya tinggal bilang ya Betul. nasihatnya tinggal bilang. Seluruh keputusan kan tetap pada kliennya. Betul. Gue nggak bisa kontrol itu terus-terusan juga. Oke. Yaudah akhirnya berjalan. Pas gue pantau itu memang ada akhirnya menurun berapa kali dia kena consecutive loss. Oke. Akhirnya gue hubungi dong. Setelah gue hubungin kenapa nih gitu. Kok jadi malah berantakan gitu yang gue lihat ya daripada biasanya. Terus dia bilang, iya nih, ya lagi coba sih cara baru ini yang lagi Yang dimaksimalin. kemarin ini. Loh, kok jadi nyebabin kayak gini gitu kan. Terus udah gitu, ngobrol lagi lebih dalam, ternyata dia makin stres dengan hasil yang sekarang karena
dia resign kerja ternyata. Udah beneran resign nih. Udah benar resign kali Beneran ini. resign. Berarti ada impact emosinya ya Pak. Betul. Iya. Lebih Akhirnya tertekan jadinya kan Iya, karena iya, iya. dari main income dia di sana sekarang jadinya. Nah, jadi 2 kali double emosinya gitu loh. Udah emosi pengen ini cepet-cepet balik. Emosinya juga karena ya dia nggak punya pekerjaan nih. Pendapatan Pendapatannya lagi gimana gitu. nih? Itu Cuma karena dari ini. buat beli kebutuhan dapur itu per bulan sekarang. Iya, betul. Itu sih kena mental sih, drop banget itu pasti. Drop Pasti. sampai akhirnya dia turun. Akhirnya itu tadi yang pertanyaan Bill balik lagi ke newbie gitu. Sampai akhirnya balik ke newbie. Tapi ada ya orang Indonesia ya balik lagi ada untung. Ada deh. untung Selalu ya. ada untung. Selalu ada hikmahnya ya. Iya, ada hikmah. Apa hikmahnya? Ada Apa nih? hikmahnya. Apa hikmahnya Untungnya itu nih? adalah kliennya ini bapaknya itu bisa memotivasi balik dirinya sendiri juga selain dari pihak Traders Family ya gue ya YouTube gitu. Dia benar-benar paham bahwa ini tuh tetap masih ada peluang, bukan tidak ada peluang. Jadi dia tetap semangat tuh buat jalaninnya lagi. Dia pun sampai bilang, Mbak saya yakin nih pasti tahun ini saya balik lagi ke elit. Nah gue suka tuh dengan spirit itu. Jadi Tapi itu keren banget sih. benar. Iya. Udah down masih squad orang. itu gitu. Itu semangatnya, wah. Luar biasa sih. Itu dia bilang Motivasi sih, cuma motivasi ya, Iya. cuman balik lagi mesti diri sendiri bener. yang semangatin. Dia bilang nggak luput dari YouTube Traders Family yang dia suka tonton. Oke. Plus ya emang dia memang ikut kegiatan TF loh. Jadi dia tahu persis gimana motivasi yang dikasih sama Pak Tito itu ke teman-teman semua lah, terutama dia gitu, itu kena gitu. Ya. Alhasil jadi ya udah dengan semangat lah dia sampai saat ini itu masih berusaha untuk mengejar ke level elit kembali. Oh, berarti masih proses. Masih proses ya tuh ya. Masih jauh nggak? Enggak. Aja. Aku juga penasaran itu. Nggak patah semangat. Betul. Iya, iya. Ya. Kita ada pertanyaan kedua. Oke. Oke. Di antara kalian berempat, punya nggak klien? Yang dimana klien ini adalah mantan dari korban para oknum. Ada Bang. Itu ada, pasti Ada, Bang. ada. Coba Kita siapa yang semua. nggak punya? Siapa yang Kita nggak punya? semua pasti Pasti ada. semua Ini Ada ada. kita semua ada. Pasti semua ada. Ada. Terus kalau kayak gini siapa yang mau jawab? Semua. Gua Bang. Gua pasti gua Oh, iya. jawab. Ya udah, oke, Oke, oke. Gua udah telepon marah-marah nih gini. Gua telepon marah-marah kayak Jangan gini. marah-marah. Karena marah-marah banget gini udah nih. Gimana, gimana nih? Iya. Gimana nih? Gimana nih? Jadi Gimana nih? klien gue sendiri nih, dia tuh udah coba banyak cara. Ya. Dari ikut Oke. seminar, ikut Oke. mentor, sampai acara-acara broker, semua dia ikut. Ya. Oke. Jadi emang benar-benar niat untuk belajar. Oke. Jadi semua dia ikutin. Cuman yang dia dapat kan selalu rata-rata kalau dari kelas itu, Hah? di akhirnya kan VIP member lah, Sinyal. sinyal Grup ya, lah, grup ya? grup, Copy sinyal, trade. copy trade, semuanya kayak gitu. Dan ya hasilnya setelah diikutin juga nggak membaik ya. Dan akhirnya dia sempat lagi nyari-nyari di YouTube. Tunggu Bang. Paling mahal dia pernah ikut kelas berapa duit Bang? Waktu itu kalau nggak salah dia ngomong 50 juta. Hah, 50 juta? 50 juta ikut Itu kelasnya. kelasnya atau udah sama paketan yang copy trade itu? Kelasnya doang. Kelasnya Pas ada koran, doang? nambah lagi. Kelasnya doang 50 juta dia paling mahal ikut. Keren. Ya, jadi ini kayaknya emang gue serius banget dia sampai niat sampai segitu aja dia mau keluarin duit loh. Iya dan niat banyak sih. loh, soalnya banyak nggak cuman Satu dari dua digit. nominal ya, bukan Iya, dari iya. nominalnya doang, tapi kelasnya di Kelasnya situ banyak banget ya. Banyak semua. Dan suatu saat dia lihat nih YouTube-nya TF. Oke. Terus dia tertarik lah karena dilihat dari Pak Tito ngejelasin kan di YouTube Hah? semuanya kan kayak logis, semuanya bener pakai data, dan dia tertarik lah. Dan waktu itu pas ini kita lagi ada acara juga, acara Markas Trader. Oh. Iya, Markas Trader dong. Yang di mana nih? Yang di Grand Orchard. Oh, yang baru. Yang Yang awal pertama ya? Awal bulan Oke. November. Jadi dia waktu itu daftar, dia bener mohon ke gue, Pak Di tolong dong Pak, saya bener mau ikut nih. Karena dia taunya kan di sana kita bener-bener ngajarin gimana stepnya buat metodenya dia sendiri. Dia bikin metode sendiri. Iya, karena itu yang sebenarnya dia cari. Ya. Dari dulu dia benar-benar pengen bisa trading mandiri. Karena dari yang udah dia cobain ya semua tipenya sama nih. Tuh, kayak jadi gitu. Ujung-ujungnya semuanya jualan. Rata-rata kan ujung-ujungnya ya jualan. Kalau inilah Ya. Pak, kopi signal segala macam. Sedangkan yang dia mau, dia punya metodenya sendiri. Oke. Dia benar mohon tolong Pak. Dan akhirnya dia terpilih lah. Oke. Dia ikut kelasnya, yang waktu di Mas Sadar pun ketemu, ngobrol. Dia kayak, iya Pak, bagus banget ini Pak. Udah kan, udah ikut kelasnya, lalu sekitar semingguan lah, hilang. Setelah dia ikut Markas Setelah Trader. Mas Trader, seminggu hilang. Deg-degan gue kan. Iya. Apa jangan-jangan kelasnya nggak sesuai dengan ekspektasi dia? Kecewa, kecewa. Atau kecewa. Iya, iya, iya. Akhirnya coba lah, gue Ah. telepon. Oke. Bu, apa kabarnya? Biasalah kalau basi, tanya kabar kan. Terus akhirnya ternyata selama seminggu itu dia beneran ngulik. Aha. Jadi bukan Dia hilang. dia bukan karena- hilang, sebenarnya dia bener ngulik metodenya dia. Ya. Oh. Udah tahu caranya Udah dia tahu caranya lagi. dieksplor, diulik. Oke. Dan akhirnya dia emang baru mulai nyobain. Itu kan nyalain, terus bilang saya lagi nyoba apa, lagi ngejelasin nih. Udah dicoba sama dia kan. Pas bulan Desember selesai, awal tahun lah, Januari, dia kontak gue lagi. Saya thank you, bener. Thank you banget Pak, bilangnya Pak Tito Pak ya, thank you banget. Berkat kelas ini saya bener dapet metode yang bener simple, baku,
dan profitable. Bisa diulang lagi. Dan bisa diulang, dia benar-benar kayak thank you banget Pak. Saya kalau tahu dari dulu nih, saya ikut TF dari dulu deh. Udah rutin WD dong? Hah? Udah rutin WD dong? Dia belum WD. Dia compounding soalnya. Oh, kompak. Di compound dia benar-benar ikutin apa kata Pak Tito. Sekarang gimana? Sekarang masih berlanjut, masih jalan. Dan rata-rata profitnya 3-5% setiap bulannya. Tapi yang dulu dia ikut kelas, terus copy trade segala macam, Signal, dia ikut gak? Udah enggak, udah benar dilupain semua. Enggak, kalau dulu dia ikut gak? Ikut juga. Ikut juga, copy trade segala macam ikut. juga. Kadang kan ikut dari kelasnya, dapat itunya dia ikut semua. Kayak udah ini. Sayang sih dia Iya. udah bayar. Iya. Benar, masih dia ikut semua dan rata-rata bonyong semua. Dan kali ini dia benar-benar ikutin kata Pak Tito, kacamata kuda nih. Bener jalanin apa yang dia nemuin, metodenya dijalanin. Berarti dia ini ya, nurut deh, nurut. Nurut. Dan ini lagi tahap bener recovery. The less you know, the better you trade. Cocok. Masuk, Masuk. Iya. Jadi benar-benar dia kayak, thank you banget nih di infonya ke Pak Tito ya, thank you banget. Berkat kelas itu dia dapet akhirnya apa yang dia mauin. Ibu-ibu Jadi idaman. sekarang Iya. ibu itu lagi proses recovery. Betul banget Bang. Lagi recovery dia. Mudah-mudahan recovery-nya berjalan lancar. Iya. Amin. Amin. Kita Santai lanjut aja. Ke pertanyaan ke Tiga. Oke, pertanyaan ketiga. Di antara lu berempat, Hah? ada nggak sih satu cerita atau satu momen antara lu dan klien-klien lu yang bikin lu inget banget sama cerita atau kejadian itu? Saya. Gua ada. Lo orang cepet banget. Gue dapet hadiah nih, Bel orang gue jawab banget ini. Gua duluan Baru ya. mikir. Gua duluan ya. Boleh. Ini kejadiannya pas live Q&A di Balikpapan. Oke. Jadi gua nggak pernah ketemu nih sama klien gua. Wih. Oh, biasanya Gua kita sama tahu telepon nih. doang ya. Betul. Oke. Terus akhirnya di sana ketemu nih. Oke. Ketemu, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya. Nah, setelah acara, gue di chat. Gue di chat ditanyain pulangnya kapan. Wih, ngapain nih? Ditanyain pulangnya kapan Itu kan? bareng lu kan, Sas? Bareng Oh, kasih. iya, iya. Abis itu dia cuma nanya kan tadi pulangnya kapan? Siang apa pagi? Siang. Oke. Besok saya tungguin di airport ya. Gitu Bang dia ngomong Bang. Oke, terus? Dia nungguin di airport. Akhirnya bener tuh. Besok dia udah nungguin di airport bawa oleh-oleh dong. Ya, terus? Bawa oleh-oleh. Nah, nggak Banyak sampai loh situ. itu. Banyak, nggak cuma Banyak satu dua. oleh-olehnya. Nggak cuma bawain oleh-oleh. Hah? Kita tasnya mau dibawain, terus abis itu pesawatnya dicek-inin segala macam. Dia udah nungguin lu dulu di bandara. Iya, udah kayak presiden ditungguin. Waduh. Gue nggak enak banget. Seperti VIP lah ya. Bener. Semua Kayak diurusin VIP. semuanya. Bener. Iya kan Sas? itu rasain, jadi Nah, kayak anjir, prosesnya keren tuh juga. semua cepet kan, biasanya antri apa, ini Ah. enggak semua yang bagian itu semua terlewati. Di handle sama bapak itu. Iya. di handle semua, baik banget. Makanya itu nggak bakal bisa gue lupain Bang. Oke. Baik banget. Berarti ternyata lu udah merasa kayak presiden di sana. Iya, gue dibikin kayak presiden. Semua di Gue sini. dibikin kayak presiden. Cepet Jadi ya. nggak enak sih itu sumpah. Nggak enak. Akhirnya Iya. kita cuma makan siang ya. Kita aja Akhirnya makan kayak makan siang bareng. Gitu. Satu good story yang ada di kota Balikpapan. Itu tadi dari GG. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Di antara lo berempat, kita kan yang namanya klien tuh latar belakangnya beda-beda ya. Macam-macam. Ada yang kalau mahasiswa mah banyak. Banyak. Kalau namanya pegawai negeri ada. Dokter. Dokter, polisi Kepolisian, ada. ya. Ada. Tapi ada nggak satu latar belakang klien yang bikin lo ngerasa, ternyata ada yang dari latar belakang ini yang tertarik untuk trading. Oh ada, gua ada. Waduh. Ada. Tumben gantian dia. Iya, Banyak banget ya. Iya, berkesan banget lu. Mahasiswa banyak, dokter Oke. ada, polisi ada. Yang ini unik, bener-bener Apa tuh? unik. Kenapa unik? Gue shock banget karena gue belum pernah ketemu. Oh ternyata dia mau belajar trading juga ya. Apa Jadi gimana? 3 bulan lalu gue ketemu satu orang, dia pengen belajar trading. Kayak biasa nih kita ajarin, gue ngobrol lah 2 jam lebih dikit lah. Udah kelar, kita ngobrol bahas tentang latar belakangnya dia. Nah lu tahu, dia 27 tahun di industri pertanian. Bu. 27 tahun. Udah expert banget dong. Pasti expert banget. Itu mah sih. bukan lagi. Udah 27 tahun. Semuanya udah hatam deh pokoknya dah. Lu bayangin, lu tebak umurnya berapa? Kalau 27 tahun, 55 lah. Gua 52 kalau gua. 55. 63 tahun. Hah? Wih, ini. Umur 63 tahun masih semangat untuk belajar trading. Itu bener-bener serius atau Serius. maksudnya sekali lewat aja gitu? Dia masih kontekan sama gua sampai sekarang. Gua samperin dia datang ke kantor untuk ngobrol-ngobrol mengenai bahasa trading. Sebentar, Sun. Gue mau nanya. Bapak ini sendiri, tahu TF itu sebenarnya awalnya dari gimana? Jadi dia nonton YouTube TF. Dia bilang, "Kok cara tradingnya Pak Tito mirip kayak
saya kelola di industri pertanian ini ya, semuanya by data, semuanya tersistem, semuanya bisa diulangin. Makanya dia tertarik untuk daftar dan untuk belajar trading. Oh, karena polanya mirip sama industri itu gitu. Iya. Sun, tapi gue mau nanya juga nih. Dia kan udah 27 tahun di industri pertanian. Iya. Harusnya berarti dia udah dapat income yang stabil dari kerja apa yang dia Nah, kerjain itu dia, kan? harusnya. Terus yang bikin dia tertarik buat pindah, maksudnya bukan pindah, nambah kali ya. Iya. Itu apa? Gini, karena dia sama kayak industri pertanian nih. Pertama dia bikin sistem, emang berat di awal. Oke. Tapi kalau udah jadi, kan jalannya gampang. Karena gitu-gitu aja. Sistemnya. Sistemnya mirip gitu ya. aja. Cara tradingnya cuma ngikutin polanya. Kan udah ada datanya tuh. Iya. Semuanya tinggal diulang doang. Gue bilang, ih, gue jadi semangat ngajarin ya, karena feedbacknya bagus banget. Sebagai anak muda tidak mau kalah ya. Iya. Masa itu kalah dia, ya kan? itu dia. Wah, semangatnya sih gokil. Keren banget tuh. Keren. Itu yang cukup surprise sih. Makanya. Bapak itu 63 tahun. 63 tahun. Di industri pertanian. Pertanian, iya. Keren banget. Keren. Gokil. 63 Kita lanjut ke tahun. pertanyaan terakhir, oke? Oke. Pertanyaan terakhir. Di antara kalian berempat, ada nggak klien kalian yang awalnya trading? Di awalnya tuh kebanyakan ngelos. Oke. Terserah mau trading dimanapun. Oke. Pokoknya awalnya dia kebanyakan loss, lalu kemudian belajar nih kan, dulu pada tim konsultan. Belajar nurut. Ya. Sampai akhirnya dia bisa merasakan yang namanya profit. Ya. Dia punya metode sendiri dan dia bisa trading mandiri nih sendiri. Ada. Itu tadi kliennya Adi. Ada. Salah satunya. Salah satu. Salah Salah satunya, ya kan? Oke, yang lain Klien gua ada. gimana? Klien gue ada, dia dari broker A, misalnya kita sebut gitu ya. Dia udah loss tuh sekitar ratusan juta lah. Iya. Akhirnya dia cari, dia merasa tidak puas di sana. Karena katanya yang ngajarin nggak masuk akal. Dia cuma ngomong kayak gitu doang. Ujungnya jualan. Iya, mungkin begitu dia bilang masuk akal ke gua ya. Yang dia cari-cari itu apa? Maksudnya metode kah atau apa? Metodenya karena dia juga baru banget nih masuk. Akhirnya dia udah mulai kecurigaan lah. Ada kecurigaan nggak bener nih. Dia cari-cari di YouTube, ketemu TF, akhirnya kesini. Sama gua pun awalnya nggak percaya. Oh iya. Nggak Dikira percaya. trauma ya? Dikira oknum gua. Trauma, iya. Iya, nggak langsung mulai. Jadi ke kantor tuh beberapa kali kita ngobrol-ngobrol, tanya metode yang dipakai apa. Akhirnya dia baru mau mulai. Sampai sekarang dia konsisten dan masih. Waduh. Udah trading sendiri. Tapi ini bener-bener baru kan? Baru. Berarti Bapak itu sekarang udah bisa merasakan profit, punya metode sendiri, dan bisa trading mandiri sendiri. Betul. Udah jalan berapa bulan, Ge? Udah dari TF BSD ini kita buka November ya? Iya. Dari November. Wah, mantap. Berarti. Mirip-mirip ya kayak klien gue berarti ya. Iya. Dia orang pertama yang datang ke kantor kita yang di BSD. ini. Waktu baru buka. Oke. Gokil. Jadi tuh sebenarnya kisah-kisah ini tuh udah mencakup dari semua pertanyaan dari lu, Bil. Sebenarnya iya. Iya kan? iya. Udah dari pengalaman yang tak terlupakan tadi, Oknum. berkesan, terus Berkesan, oknum, iya, juga. dari klien-klien yang akhirnya Bisa mereka bisa recovery. recovery dari loss-lossnya, ya kan? Orang ya? pertama yang datang ke kantor BSD. Betul. Oke, cakep. Berarti untuk kali ini pertanyaannya 5 pertanyaan tadi dulu. Oke. Kita Oke. bakal ketemu di segmen selanjutnya, yaitu di segmen Cerita konsultan. Bye-bye.